Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sekitar Kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang seram-seram, tetapi selalu ada pelajaran di dalamnya. Menjadi setan akibat dosa ketika hidup. Di Indonesia, setan atau makhluk gaib dikenal memiliki beragam bentuk dan karakteristik yang dipengaruhi oleh tradisi, budaya, dan kepercayaan lokal. Setiap daerah memiliki cerita dan kepercayaan unik tentang makhluk gaib. Kepercayaan terhadap setan atau hantu ini masih sangat kuat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Setidaknya ini bisa kita lihat pada antusias masyarakat ketika sedang membahas tentang setan atau hantu. Tidak sekedar itu, film-film bergenre horor cukup diminati oleh orang Indonesia. Semestinya, tidak hanya sekedar rasa ingin tahu yang besar, tetapi bisa mengambil pelajaran atas bentuk buruk pada sosok-sosok gaib tersebut. Pandangan dari seorang yang cukup mendalami tentang hal gaib menerangkan bahwa, ketika seorang manusia meninggal dan memasuki alam barzah, dia akan mempertanggungjawabkan keimanan dan amal perbuatannya selama dia hidup di dunia. Keimanan dan amal kebaikan yang baik akan membawa ke tempat peristirahatan yang tenang. Namun jika banyak keburukan yang dilakukan ketika hidup di dunia, dia akan diganjar dengan siksa kubur yang pedih. Siksa kubur ini tidak selamanya dialami, kemungkinan jika dosa atau kejahatan yang dilakukan di dunia telah ditebus dengan siksa kubur dan mendapat ampunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bisa jadi selanjutnya akan mendapatkan nikmat kubur. Nasib berbeda jika keburukannya teramat besar dan Allah tidak mengampuni. Setelah sekian lama menjalani siksa kubur, arwah mereka bisa terlempar kembali ke dunia dalam keadaan yang buruk, seperti yang sering kita dengar. Wujud arwah mereka menjadi dalam beberapa bentuk setan atau hantu. Menurut spiritual yang mendalami dunia gaib, menerangkan bahwa kondisi arwah menggambarkan kejahatan yang pernah dilakukan semasa hidup, dan ganjaran atas perbuatannya terdahulu. Dosa atau kejahatan menjadikan arwah menjadi bentuk setan atau hantu. Semisal kuntilanak, pocong, gondoruo dan lain-lain. Mari kita kupas satu persatu beberapa bentuk atau jenis setan yang umum kita sering dengar. Yang pertama, kuntilanak. Hantu yang sering digambarkan menggunakan pakaian putih, berwajah pucat dan berambut panjang. Kehadirannya biasanya ditandai bau wangi dan suara tawa melengking atau kadang suara tangisan. Dipastikan semasa hidupnya adalah seorang perempuan dengan umur masih muda. Dosa atau kesalahan yang dilakukan bisa bermacam-macam, di antaranya. Semasa hidupnya dia seorang anak perempuan yang tidak menghargai orang tua. Atau sebagai istri yang tidak taat pada suami. Atau seorang wanita penggoda yang memakai susuk untuk menarik lawan jenis. Atau mati dengan cara bunuh diri karena putus asa. Dan pada akhirnya kematian yang tragis menghampirinya. Dosa-dosa besar semasa hidupnya membuat arwahnya tidak diterima Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, gondoruo. Jenis hantu atau setan ini berbentuk sosok besar dengan bulu yang kasar dan bermata besar merah menyala. Umumnya semasa hidupnya seorang laki-laki dewasa. Kehidupan di masa hidupnya bisa jadi adalah seorang yang sombong dan merendahkan orang lain. Atau sering merugikan orang lain tanpa ada penyesalan. Orang yang hidup semaunya sendiri. Sifat buruk ini bisa jadi dipengaruhi oleh hodam atau ilmu batin yang dimiliki atau dipelajari. Sosok setan dengan bentuk yang besar sesuai dengan kehidupannya yang terdahulu, yaitu merasa besar, hebat dan angkuh. Sifat tamak atau serakah juga dimiliki pada masa lalunya. Yang ketiga, wewe gombel. Jenis setan ini mirip dengan kuntilanak, akan tetapi memiliki wujud yang lebih buruk. Sosok hantu ini berwujud wanita dewasa atau bahkan tua, kotor dan buruk. Hal ini sesuai dengan kondisi ketika dia meninggal dunia. Kesalahan atau dosa besar yang dilakukannya kemungkinan adalah seorang wanita yang tidak bertanggung jawab atas keluarganya, dan lebih mementingkan kesenangan diri sendiri. Bisa jadi seorang wanita penggoda untuk mengejar kepuasan nafsu dan materi. Atau terlibat merusak rumah tangga orang lain. Dan umumnya memakai susuk pemikat, yang ini berarti meminta bantuan setan untuk menarik lawan jenis. Perjanjian dengan setan ini terbawa sampai dia mati. Keempat, adalah pocong. Jenis setan yang satu ini dikenal dengan setan yang terbungkus kain kafan. Dengan wajah yang menyeramkan dan dikenal dengan cara berjalannya yang melompat-lompat dan melayang. Alasan menjadi pocong karena lupa melepas tali pada saat penguburan sulit dibuktikan, tapi lebih karena sebagai balasan amal perbuatan masing-masing saat di dunia.
Umumnya kehidupan pada masa hidupnya adalah seorang laki-laki dewasa. Dosa atau kesalahan ketika masih hidup bisa bermacam-macam, bisa jadi karena dulunya orang yang licik, pelit, pencuri, penipu atau amal perbuatan yang banyak merugikan orang lain. Serta dosa-dosa besar lainnya seperti bunuh diri karena putus asa. Yang kelima, siluman. Siluman merupakan setan yang menyerupai bentuk binatang, umumnya berbentuk ular, harimau, naga, monyet, buaya dan beberapa jenis binatang lainnya. Tetapi berbeda dengan binatang yang kita kenal dengan ukuran yang kecil atau sedang. Siluman biasanya menampakkan diri dalam ukuran yang besar. Manusia yang ketika mati menjadi siluman, umumnya memiliki dosa yang sangat besar, mulai dari kejahatan pembunuhan sesama manusia, menjadi dukun dan bekerja sama dengan setan atau jin sampai pada tingkatan menyekutukan Tuhan Yang Maha Esa. Setan berupa siluman ini umumnya memiliki tingkatan yang cukup tinggi di kalangan setan. Jenis-jenis setan yang lain berada di kasta di bawahnya atau bahkan menjadi pasukan dari para siluman. Singkatnya, semakin tinggi dosa yang pernah dilakukan semasa hidup seseorang, semakin tinggi kekuatan yang dimilikinya di alam gaib atau alam arwah. Hal ini sesuai dengan beratnya siksa yang telah diterima dalam siksa kubur dan siksaan pedih di neraka kelak. Mereka menjadi pengikut setia iblis bersama-sama jin kafir untuk menggoda, merusak dan menyesatkan manusia sampai akhir zaman. Itulah beberapa bentuk atau jenis setan yang umum kita dengar dalam perbincangan masyarakat kita, terutama di Pulau Jawa. Sebagai manusia yang masih diberi umur, semestinya kita banyak bersyukur, beribadah dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar selamat dari godaan dan gangguan setan dan jin yang menyesatkan. Manusia dikatakan makhluk yang paling sempurna di atas bumi, akan tetapi janganlah itu menjadikan kita bersikap sombong dan meremehkan hal-hal gaib. Tapi tidak pula membuat kita takut secara berlebihan menghadapinya. Selama kita selalu berlindung dan berserah diri kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan syariat, berbuat baik pada sesama dan menjadi khalifah yang baik di muka bumi ini. Semoga tayangan ini dapat menambah wawasan kita, ambil sisi positifnya, agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan tinggalkan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.